Saya pagi hari ini akan sharing about be a good friend. Banyak orang berkata begini, show me your friends. Ini klisenya ya, klisenya kita ngomong klisenya dulu ya. And I will show your future. Saudara boleh percaya tidak percaya, that's the truth. Perilaku saudara, perjodohan saudara, berkat saudara, nggak jauh dari circle itu. Amen. Tapi ada yang Tuhan dikatakan di sini. Di Amsal 22 ayat 29. Ada banyak rahasia yang saya mau sharing ke saudara. Saya berharap saudara menolong saudara jadi orang yang lebih baik buat kerajaan Allah. Amen. Bisa bayangkan gak kalau saudara ini mukanya butak. Apa itu butak bahasa Tegalnya? Udah gak karu-karuan terus kamu nginjil. Kamu jadi berkat. Gak ada orang mau mendengarkan saudara. So basic foundation untuk jadi anak Tuhan adalah be a good friend. Oke, just follow me. Oke. Amsal 22 ayat 29. Alright. Ada satu orang Amerika terkenal dengan orang yang sanguin. Betul ya? Kalau Anda lihat orang Amerika kalau khotbah itu ngomongnya banyak, saudara. Dan ada aja yang diomongin. Beda sama orang Asia. Orang Asia itu kalau ada maunya baru ngomongnya banyak. Kalau nggak ada diem. Betul ya? Nah orang Amerika ada mau atau nggak ada maunya itu ngomongnya banyak, saudara. Mereka pinter. Mereka orang yang sangat confidence dan ngomongnya banyak. Nah ternyata ada penelitian berkata begini. Orang di Amerika, satu orang minimal punya kurang lebih 45 orang. Nah itu orang sanguin tuh. Punya 45 orang. Orang sanguin adalah orang yang natural, kalau duduk dia ngomong. Jangankan apa, pokoknya dia duduk dia ngomong. Nah kalau Anda mau liburan, pergilah dengan orang-orang sanguin. Ya. Tapi ternyata di Amerika ada studi juga bahwa mereka yang punya 45 orang teman-teman itu adalah orang-orang yang merasa kesepian. 35 orang. Nah di survei lagi, kalau orang gereja nasibnya sama gak sih? Survei ini. Nah ternyata orang gereja punya kelebihan tambah 10. 45 orang. 45 friends. Nah banyak, saya tulis satu-satu saudara. Saya tahu ini pelajaran yang baru dari surga buat Anda, buat Natal ini. I know. Even for me. And banyak kita berkata gini, kenapa saya ini gak diperhatiin? Saya ini kesepian. We need more friend. But yang benar adalah we need the right friend. Buktinya orang Amerika 35 orang tetap kesepian. Tahukah saudara semua teman IG-mu, that's not your real friend. Teman gym-mu, that's not the real friend. Some people disappointed. Teman kantormu, that's not the real friend. They are your friend. But not they all the right friend. You know, kalau Anda mau cari teman gampang. Tapi untuk mencari the right friend, you need put it your life into it. Amin. So, kalau Anda mau cari, saya akan ajarin saudara pelan-pelan, oke? Jadi pagi hari ini Anda harus seringkali berkata, Pastor, saya nih gak pernah ketemu seumur hidup saya the real friend, the right friend. Yes, because Anda sendiri tidak pernah menjadi the right friend. Pernah gak? Orang lagi makan 10 orang, pas Anda datang jadi suasana jadi gak enak. Kalau Anda hadir pagi hari ini, bertobat dalam nama Yesus. Because you cannot bring up Jesus into the table.
Contoh ya, kita lagi celebrate ulang tahun dan tiba-tiba Anda diam sendiri dan berkata, Tuhan belum ngomong misalnya. Kalau ada orang ulang tahun saya berkata seperti itu, saya berkata, there's one door, this door made for you, just get out. Target saya di Desember ini buat sejemaat Overcomer adalah be a good friend. Pastor, saya nggak ketemu the right spouse atau pasangan yang tepat. Saya nggak ketemu the right friend, selalu saya ketemu orang yang salah lagi karena kamu mencari teman. Untuk mengisi kesepian kamu tidak mencari the right friend. Amin. Coba olah dulu pelan-pelan. Oke, ini menolong saudara untuk menang. Oke. Amsal 22 ayat 29. The right friend tidak didapatkan dengan segampangnya itu. Ya. There is a price for our money. There is a price for special edition. There is a price for Prada. Ngerti ya saudara ya? Pelan-pelan. Semua yang berharga pasti ada harganya. Siapa yang harus bayar harganya? Andalah yang mencarinya, Andalah yang beli, Anda yang bayar harganya. So why the right friend never exists in your life? Karena Anda salah tempat. Saya punya teman gym loh. They are my friend, but they're not the right friend. Suatu saat saya mau ikut body pump, olahraga yang paling saya benci di muka bumi ini. Dan ada ibu-ibu ramah sekali sama saya. Pak, oh saya berpikir ini mungkin bisa diinjilin atau teman baik nih saudara. Terus bisa diminta nomor telepon? Saya langsung, oke. Kan saya biasa punya asisten, sama asisten saya aja Pak, Bu, segala macam. Oh, namanya ibu-ibu kan saudara kan harus ya. Saya minta nomor telepon Bapak sama saudara saya aja deh. Saya berkata, Bapak aja, Bapak. Oke, saya kasih deh. Mau gimana? Terus saudara, she is my friend, but not the right friend. Nah Senin setiap minggu, temen gym saya ini SMS-in saya. Ngapain? Bukan ngajakin tapi apa yang dilakukan? Nawarin jualan. Ini bukan the right friend, konsisten tiap minggu, setiap Selasa sama Kamis. Gila gak? My question adalah, karena katanya orang Kristen kan pengen the right friend. Kamu kemana aja? Ini walaupun judulnya jualan, tapi gila ya konsisten banget, niat banget. Nggak peduli soal penolakan. Tiap minggu saya tolak loh. Maaf Bu, saya minggu ini puasa, maaf saya makan sehat. Karena yang dia jual tuh panggangan semua saudara. Dan saudara-saudaranya. Dan tiap minggu saya bilang, maaf tapi dia tidak peduli dengan penolakan, dia nggak baperan dengan penolakan, dia tetap keep insist. Sampai hari ini, sampai Kamis kemarin, Jumat kemarin dia SMS saya, dia kirim fotonya. Saya cuma read padahal. Bayangin kalau orang ini kenal Tuhan, waduh bisa menjadi the right friend loh. Ngerti ya, pelan-pelan ya. Oke. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Jadi sebelum Anda mendapat the right friend, naikin dulu apa yang namanya value kerajaan Allah dalam hidup saudara. Maka pada waktu Tuhan value Anda akan membawa saudara ke lingkungan tertentu dan kamu akan mengalami berkat tertentu dan apa namanya anugerah tertentu dalam hidup saudara. Are you with me, church?
Saya mau berkata pada waktu kamu naikin hidup saudara di hadapan Tuhan menjadi orang yang penuh kasih, be kind, tidak sarkasme, tidak narsism saudara, tidak insecure. Anda naikin value saudara, kamu akan jadi orang-orang, dikelilingi orang-orang apa? Yang punya anugerah raja-raja. Saudara, saya tahu orang minder selalu pengennya dekat orang minder. Karena itu adalah proteksi mereka. Nah, orang sombong juga suka bergaul sama orang sombong. Karena buat mereka itu ego mereka. Akhirnya kelas saudara lah yang menentukan saudara dapatnya siapa dan dapat berkatnya apa. Kalau Anda punya value kerajaan Allah, can you imagine Anda akan berdiri di hadapan raja-raja. Paling mentok jodohmu adalah anak raja. Makanya seringkali saya lihat ada anak-anak Tuhan yang luar biasa sebenarnya. Dapat orang yang gak luar biasa. Ayo naikin value saudara pagi hari ini. Karena itu akan menjadi apa? The right blessing buat saudara. Pagi hari ini kenali teman-teman yang Tuhan kirimkan dalam hidup saudara. Recognize them, hargai mereka, lihat mereka. Blessing mereka. And don't find a good, the right friend. Be the right, good friend. Saya selalu berkata, setiap orang itu punya antena. Are you with me, church? Orang yang hobinya sama kok bisa ngumpul. Bisa akrab. Saya pernah lihat orang komunitas tertentu tuh akrab sekali, saudara. Tapi pertanyaannya kenapa seringkali anak Tuhan gak akrab gitu saudara. Ayo be a good friend. Lewat saudara pagi hari ini. Amen. Caranya gimana pada waktu gembalamu khotbah? Belajar senyum. Tahukah saudara orang yang duduk di depan, if they're not my very good friend, saya gak akan taruh di depan. They're wasting my time. Pastor, kenapa saya gak punya banyak teman? Karena kamu punya 35-45 teman yang kamu pengen senengin semua. Yang kalau diundang ke pernikahan saudara, langsung lari ke pojok-pojok. Dan satu amplop rame-rame. That's not the right friend. Tapi overcomer kalau memberi yang terbaik, that's your amazing people. Bagaimana cara mendapat the right friend? Tidak boleh lebih dari 5 sampai 12 orang di dalam hidupmu. Come on. Pastor, saya punya berapa? 25 teman. Bukan, that's not the real friend. The right friend selalu 3 sampai maksimal kalau kamu kayak Yesus kapasitasnya 12 orang. Kalau kamu punya 45 orang, you will end it alone loh. Kalau Anda punya, Pastor saya cuma punya teman 5 orang. That's your real friend. Real good friend. Saya mau berkata gini, pada waktu kamu nih makin kaya akan Tuhan, lingkunganmu nih akan diganti sama Tuhan untuk kamu bisa punya dapat yang lebih baik. Amen. So, kenapa pentingnya khotbah ini? Saya mau berkata gini, husband yang hebat, istri yang hebat, selalu dimulai dari teman yang hebat. Some people disagree. Pastor, saya kan pandangan pertama, ya habis itu bayar harga. Sampai ada dibuat lagu, I will fall in love with my best friend katanya. Beberapa orang pernah ngomong gini, Pastor saya mau cepat kawin. Berapa bulan kenal? 6 bulan, jangan. Setahun itu juga kalau anugerah.
Karena pada waktu engkau pacaran, kamu tidak menjadi kamu. Kamu tidak menjadi kamu. Kamu coba try to convince her, convince him untuk to be like what she want, what he wants. Pas nikah, perasaan gue beli Prada deh. Kok dapatnya Charles and Keith? Nah makanya saya khotbahin pagi hari ini. Circle saudara itu nentuin berkat dan masa depan saudara. Amin. Seneng dong mau Natal saya khotbah kayak begini. Because that's the basic foundation dari semua relationship. Kamu depan pacar berani kentut gak? Enggak dong. Tapi depan, sorry saya ngomong jorok. Tapi depan teman kamu berani kentut gak saudara? Ih berani dong. Saya kalau sama hamba Tuhan, saya agak buang gas di mobil saya langsung. Tapi kalau sama keluarga saya sendiri, orang-orang dekat saya sendiri, bodo amat. Saya cuma buka pintu, buka kaca, saya berkata, roh jahat keluar, saya cuma ngomong begitu. Bisa bayangkan kalau kenapa culture gereja gak masuk sampai ke bawah. Karena Anda bukan sahabat saya. Anda bukan sahabatnya Tuhan. Kamu di sini mukanya beda, di luar beda. Tapi the real good friend of God won't do that. You always happy kalau ketemu sahabat raja segala raja. His name is Jesus. Tuhan tidak mau cuma Anda jadi a good Christian, dia mau Anda jadi a good friend. I know it's hard. Karena untuk jadi good friend Anda harus selfless. Are you with me? Are you there? Jadi buat saudara yang naikin terus value saudara, Anda akan tiba-tiba end up, berakhir di hadapan raja-raja. Are you with me, church? Banyak orang berkata gini, Pastor bagaimana kamu punya hikmat seperti itu? Saya mau berkata dari umur 14 tahun. Saya selalu bergaul sama orang-orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, jauh lebih cinta Tuhan daripada saya. So pada waktu value-mu naik, kamu akan berdiri di hadapan apa saudara? Raja-raja. Saya mau tulis dalam sebuah statement begini, dengarkan baik-baik. Ini menolong. Iblis itu tujuan utamanya adalah kill the relationship antara Hawa dengan Bapa. Adam dengan Hawa dan Bapa. He always come to destroy relationship. Jarang orang keluar gereja karena diserang setan. Disantet, diteluh, dihipnotis. Coba ngomong ke saya, siapa yang keluar gereja gara-gara itu? Mostly keluar gereja gara-gara apa? Kecewa. Kecewa itu artinya apa? Pernah sayang, pernah menaruh harapan, pernah mengasihi. Khotbah saya pagi hari ini mungkin membuat Anda ngantuk atau membuat saudara berkata, I need more, tapi ini menolong saudara. Menolong saudara untuk mengenali orang-orang terbaik di sekeliling saudara. Karena semua faktor, semua sekeliling Anda yang Anda tidak pernah hargai, Anda akan hilang itu di tangan saudara. Dan Tuhan akan kasih sama stewardship yang lebih bisa dipercaya. Wow. Anda lihat pernikahan hari ini yang lumayan baik. Dimulai dari apa? Pertemanan yang lama loh. Lihat orang-orang yang hari ini ketemu cinta pandangan pertama. Harganya mahal. Ada amin. Kasih berkat timbul dari friendship bukan pada pandangan pertama. Jadi Anda yang mau nikah tahun depan atau 2 tahun lagi atau 10 tahun lagi,
Coba keep in your mind. Saya harus menjadi siapa saya di depan orang saya. Bingung kan artinya? Saya tulis dalam note saya, Tuhan itu kalau mau bangun masa depan seseorang, dia kirim orang. Setan itu kalau mau menghancurkan hidup seseorang, dia kirim juga seseorang. Pulang mikir. Jangan-jangan kamu salah nabur selama ini. Orang yang harusnya jadi the real friend saudara, Anda gak taburin kasih. Dan tiba-tiba dia sama orang lain, Anda berkata, you lost everything. Ada amin? So remember this. Tuhan kalau ingin bangun masa depan seseorang, dia kirim seorang teman. Tapi iblis kalau mau hancurkan seseorang, dia kirim juga seorang teman. Come on church. Nah saudara, kita buka firman Tuhan. Amsal 18 ayat 24. Ini menolong saudara untuk menjadi cell group leader yang lebih baik. Menjadi individual overcomer yang lebih baik. Amsal 18 ayat 24. Ada teman, dengar baik-baik yang tadi saya katakan. Setan kalau kirim kehancuran melalui teman, Tuhan kalau kirim masa depan selalu juga melalui teman. Ini ayatnya. Jadi bukan cuma quote bijaksana seseorang Maria Teguh, saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada amin? Nah di Amsal 17 ayat 17 saya dengan cepat katakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi saya mau berkata, kenapa saya khotbah soal friends hari ini? Be a good friend pagi hari ini. Why? Karena di dalam friendship selalu Anda bisa praktek kasih Tuhan. Sebelum kamu ngalamin maksudnya kasih yang benar-benarnya, kamu bisa mempraktekkan kasih Tuhan seperti apa. Makanya Alkitab katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Anda mau cari orang yang benar di hadapan Tuhan? Cari pada waktu Anda melarat. Coba di overcomer. Jangan cari orang yang pada waktu kamu udah cantik, udah ganteng, udah diberkati, udah kaya. Cari orang pada waktu nobody see you. Dan mereka tetap encourage kamu. Itu bisa menjadi the real friend for eternity. Kita buka pentingnya menjadi teman, sahabat. Genesis 18, Kejadian 18. Pertama kali di Alkitab disebutkan dimensi namanya sahabat. The way God look us is best friend. This is the benefit untuk jadi sahabat Allah. Dan sahabat atau teman kerajaan Allah yang lain. And you need pay the price. Okay. Di dalam Indonesia dikatakan gini, ini Tuhan ya, Tuhan yang ajaib. Jehovah, Allah El Shaddai berkata begini, berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Nah di dalam terjemahan lain berkata gini, Tuhan berkata di dalam hatinya. Nah di dalam terjemahan lain saya bacain lagi. The Lord said, shall I keep secret from my friend what I'm going to do. Dia sebut teman ceritanya ini yang kita punya trust level yang namanya Abraham disebut sahabat Allah. Dia gak bisa nyembunyiin apa yang di hatinya. Tahukah saudara kenapa Anda harus saat teduh di hadapan Tuhan?
Tuhan akan memperlihatkan masa depan saudara. Dan dia tidak menyembunyikan blessing-nya dari hidup saudara. But dia juga akan berkata no kepada saudara. Kalau Tuhan berkata yes, yes sama Anda yang hadir pagi hari ini, berarti Anda belum jadi temannya Tuhan. Think about this, church, yang di belakang. Come on, wake up. Hanya seorang teman yang berkata, baju lu jelek hari ini. Tapi kalau rekan bisnis, oh enggak bagus, semuanya everything is good. Kamu tidak akan bisa menemukan the real friend di dalam perkataan everybody yes, 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 good, 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 good. Makanya pada waktu Anda masa-masa pacaran, itu masa-masa yang paling palsu, yang Anda harus buka sebenarnya. Karena seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Kalau Anda punya orang yang berkata gini, no, that's bad. That's the real friend. Amin. Suka nggak ada masalahnya? Untuk menemukan the real friend, orang berkata, no, lu udah mulai gendut, nggak bagus. Atau kamu berkata, no, that's not right. No hesitate. Amin, saudara. Hanya orang yang punya relationship dengan Tuhan yang berkata, Lord, aku mau berperkara sama engkau. Kalau overcomer 6 tahun lagi, nyewa lagi, uang BGH habis Tuhan. Hanya orang yang disebut sahabat Allah. Tuhan sebelum mustahkan Sodom dan Gomora, dia berkata, masa sih gue nyembunyiin dari teman gue sendiri? Dia ngomong, dia tawar-menawar. Nah kamu bisa saat itu begitu, Tuhan, keluargaku ini aku udah gak kuat, tolong Tuhan. Kamu bisa loh. Because you're friend of God. Nah kalau kamu gak bisa jadi teman kiri kananmu, good friend, kamu gimana bisa jadi teman Tuhan? Coba pikir sama saya. Alkitab katakan buat Tuhan yang tidak kelihatan kamu tidak bisa taat kepada bosmu yang di depan mata. How come kata Tuhan? Kamu bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kamu mau jadi teman Tuhan, tapi kamu gak bisa jadi teman sama banyak orang. That's one thing. Apalagi gak bisa jadi teman, jadi the real good friend sama teman melayani, teman gereja sendiri. Pastor, saya lebih suka sama teman bisnis saya. Karena value-mu di situ. Pastor, saya lebih suka sama teman hobi saya karena value-mu memang belum nyampe berdiri di depan raja-raja. Untuk dapat the real friend, the real spouse, naikin dong value kerajaan Allah dalam hidup saudara. Anda diam ngerti, tercengang, ngantuk, atau apa nih? Do you get that? The real friend akan berkata itu neraka, itu surga. Oh pasti gak suka. Semuanya harusnya surga dong, Pastor. Gak bisa. Kenapa banyak orang gak mau temenan sama saya? Gue juga mikir kenapa ya. Tanya Harry. Because saya gak bisa dibeli. Kalau misalnya saya kehilangan teman atau saya tahu teman saya akan masuk neraka, saya akan berkata, lu akan masuk neraka if you choose this. Teman saya akan berkata, lu jahat Barry. Really? Jadi orang yang bawa lu ke neraka baik, gue jahat, oke. Then you're not my friend. Lingkaran hidup saya kecil. Tapi orang-orang hebat. Saya selalu melihat orang-orang di sekeliling saya adalah orang-orang yang sampai di ujung peti mati. Mereka ada loh. That's me. You can lose money, but if you lose the real friend dan kamu gak recognize teman-teman yang Tuhan kasih ke kamu, you lose many things.
apa yang membuat saya bisa tanda kutip bisa melewati bangun rumah kalau bukan sahabat-sahabat rohani saya yang juga menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang menabur kasih dalam setiap waktu dalam hidup saya. Kamu hari ini nggak merasa butuh karena kamu belum di situ. Tapi saya mau berkata pagi hari ini, sebelum ke situ tabur dulu. Supaya jangan kamu berkata, kok gak ada yang perhatiin saya ya, kok gak ada yang mengasihi saya. Nah masa-masa senang kamu kemana? Tuhan aja sama faithful servant-nya, dia berkati gila-gilaan. Ada ayatnya. Pada waktu aku dalam susah, kamu ada di situ. Terimalah kerajaanku yang luar biasa. Dia ngomong loh di situ. Dan Tuhan ngomong pertama kali soal friendship, teman, sahabat dengan Abraham. Father of believer, father of faith. Amen. Nah kita buka Matius 5 ayat 4 sampai 3. You learn something? Apa sih the real sahabat? Coba ya, kita nanti akan masuk ke situ. Kisah Rasul 4, coba sebentar dengan cepat. Kisah Rasul 4. Saya tulis dalam note saya begini. Ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, apa yang membuat setan tidak bisa kalahkan gereja? Mereka itu sehati. Sehati. Betul ya? Katakan lagi begini. Dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah ini mungkin ayat menakutkan buat orang kaya. Milik lu mobil mau gua, rumah lu mobil rumah gua juga. Jangan itu. Beberapa orang mulai langsung ragu saudara. Aduh pastor, please don't. Kalau kamu punya rumah jelek buat komsel, pas rumahmu bagus jangan tutup dong buat komsel. Dan dengan kalau kamu lagi naik mobil butut, ajak sekolah minggu, nanti one day pakai Mercy, pakai Alphard, jangan pas tanjakan seorang turun dong. If you doing that in the church, saya pecat kamu jadi anggota gereja. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini kan hebat khotbahnya, betul gak? Dengan power, anointing dan segala macam. Nah, ada yang ajaib saudara. Dan mereka berkumpul, pasal 2 ayat 41. Skip tadi aset bersama, skip. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000 orang. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, mereka they share. Terus di Alkitab katakan apa? They eat. They pray. Baca dong yang selanjutnya. Nah, banyak anak Tuhan pengennya cari teman ini. They share, they eat. Aduh, gue gak suka yang rohani-rohanian deh. Soalnya badai belum datang. Kalau kamu mau punya teman day share banyak. Kamu punya uang aja cukup kok. Ya. Kalau kamu lagi bagus, keadaanmu lagi cantik, lagi ganteng, wah oke lah. Apalagi mau cari teman, they eat, gampang sekali.
Coba kita penjangkauan, ayo kita akan spaghetti gratis, party. Wah, datang masih. Tapi Tuhan katakan, untuk dapat real friend, kamu juga harus punya day pray. Gak tau pakai ed gak, Fon? Enggak. Betul gak? Ini guru grammar saya soalnya. Day pray. Kenapa kita sebelum datang kita doa? Supaya kita menjadi teman yang natural pray. Walaupun awkward awalnya. Nah, Anda yang sudah nikah, masih lakukan ini gak? Oh, pastor, kita kurang romantis karena kita kurang share. Itu bisa. Kita kurang makan, itu juga bisa. Tapi kalau itu belum selesai sama-sama dua-duanya, mungkin kamu ambil kunci yang ketiga. Kenapa saya pengen kita natural saling berdoa di gereja ini, agar pada waktu kamu di rumah, kamu juga punya natural yang sama. Jangan kalau mau jemaat, saya berdoa. Tapi sama suami sendiri, aduh gue tahu kelakuan lu, gue males doa buat lu. Atau sebaliknya. Mau gak ada doa? Kalau suruh Jeremy doa gampang. Aku berdoa buat Uncle B gampang. Tapi saya mau mama papanya yang berdoa. They share, they eat, and they pray. Pastor boleh gak dibalik? Jangan, orang lapar gak bisa doa. Loh di Alkitab ngomongnya apa? Mereka share dulu atau doa dulu? Share. Jangan datang-datang langsung makan, ketahuan Anda mental miskin. Baru makan basa-basi, share basa-basi baru makan. Nah kalau makan sama raja-raja, kata Alkitab Amsal, taruh pisau di lehermu. Artinya jangan makanan terakhir lu embat. Ketahuan lu datang buat karena lu pengen makan. Bukan pengen ketemu si raja itu. Kalau kamu datang ke Tuhan juga sama. Datang sembah dia, cintai dia. Makan sama dia, spend time. Baru minta. Itu namanya sopan. Amin. Pelan-pelan ada kuncinya ya. Nah komsel-komsel coba checklist deh. Ada komsel yang share melulu gak ada makanan. Ada komsel yang makanannya sama terus gak ada share kesaksian. Ada yang doa terus gak makan juga gak kesaksian. Kalau Anda lagi tahun baruan ke rumah saya, Anda gak akan lihat saya akan doa 2 jam loh. Itu kenapa? Kalau Anda lagi tahun baru, Anda bisa share it and then you pray. Gak perlu bernubuat, itu tugas saya buat Anda gitu. Kalau Anda jadi sahabat Tuhan dan sahabat gereja, their heart will open. Gitu. Nangkap ya saudara ya. Saya mau menghindarin begini ya saudara. Kalau ada Anda semua diem. Kalau nggak ada Anda berkata, yeah the party is started. Wah ada yang nggak beres dalam relationship Anda. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Anda belajar, para leader gereja ini belajar pagi hari ini dari khotbah saya. Learn. Ada orang yang dimenangkan lewat doa. Ya. Tapi juga setelah doa ada pasukan kedua adalah pasukan makan dan pasukan sharing. Amin. Oke. Matius 5 ayat 43. Saya kasih sebuah rahasia di sini. Ada ayatnya apa yang saya khotbahin. Matius 5 ayat 43. Nah kalau Anda belajar ayat sebelumnya itu doa Bapa kami. Ini ayat bisa disandingkan dengan doa Bapa kami karena pentingnya sama. Oke? Dikatakan begini saudara.
Kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan. Nah di ayat sebelumnya itu ada apa yang namanya gigi ganti gigi. Kalau kamu ditampar kasih pipi kananmu. Mereka gak mudeng jemaat hari itu. Nah Tuhan kasih perumpamaan yang lebih reasonable. Dikatakan begini. Kamu telah mendengar yang tadi katakan, kasihilah tetanggamu dan bencilah musuhmu. Oke. Jadi harusnya mengasihi saudara, teman lebih gampang gak daripada musuh? Come on, catch up this one. Nah kalau itu mengasihi temanmu aja susah, bagaimana kamu bisa mengasihi musuhmu? Kalau yang di gereja ini yang sama-sama lahir baru udah gak cocok. Terus kamu mau jadi berkat di dunia, nonsen. Masuk logik? Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang yang berbuat jahat kepadamu. Even higher standard lagi di hadapan Tuhan. Oke? Are you there? Oke. Jika kamu melakukan hal itu, kamu sungguh-sungguh menjadi anak Bapa di surga. Jadi menjadi teman yang baik itu rohani enggak? Oh rohani dong. Oke, dikatakan begini. Ready? Oke. Karena Bapakmu membuat matahari bersinar bagi orang baik dan juga bagi orang jahat. Nah itu sifat Bapak di surga. Kamu harus berteman baik sama semua orang, tapi harus picky sama the real friend, the real good friend. Tuhan ngomong. Nanggap ya saudara ya. Ini menolong saudara untuk mengajak teman-teman untuk datang ke rumah Tuhan. Oke, dan dikatakan begini. Bapamu juga menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang bersalah. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu, kamu tidak akan mendapat upah. Oke? Pemungut pajak juga melakukan hal itu. Perhatikan kata-kata ini. Pemungut pajak juga melakukan hal itu. Jadi pemungut pajak punya friendship gak dengan temannya? Punya dong. Mulai ngerti? Tuhan sedang membandingkan anak kerajaan Allah sama orang dunia. Tuhan berkata gini, kok anak Tuhan gak bisa berteman baik? Orang pemungut pajak aja punya persahabatan yang baik. Makanya banyak orang Kristen lari ke teman bisnis. Karena mereka punya circle itu. Yang kalau ngomong tuh gak intens gitu. Ngerti ya saudara? Saudara, suatu saat Mother Teresa di Kalkuta, dia sedang mencuci kain atau apa, dan ada disciple-nya, ada sepasang suami istri bertengkar, padahal jaraknya sedekat begini. Teriak-teriakan, wow. Nah, kamu saya ngomong di sini, misalnya contoh, Rio, dengar gak? Gak perlu teriak kan? Nah, tapi orang ini ngomong gini, weh gitu, dekat kan? Nah, thank you Rio, duduk. Lalu Mother Teresa ngomong begini, kan pesannya adalah bukan di nadanya tapi di dalamnya. Kenapa ada orang yang dekat tapi ngomongnya selalu teriak-teriakan? Karena hati mereka tidak lagi di dalam satu atap. Jeritan itu sedang ingin memanggil hati yang sedang jauh untuk datang kembali supaya mereka orang spouse-nya, temannya, sahabatnya atau siapapun mengerti kembali. Pernah gak lihat orang pacaran ngomong gini, weh mau dong, ada. Itu mah orang Medan. Orang Bangka kalau ngomong juga keras karena jaraknya ternyata jauh-jauh, betul ya di sana ya. Saya pernah nanya Rio, kok ada orang Bangka tuh kalau ngomong tuh keras sekali, padahal hatinya lembut ya. Karena di sana tetangganya jauh-jauh. Mbak Jo ngomong kalau gak keras, nah itu baru karena jarak memisahkan. Tapi ada gak orang pacaran saudara? Ngomongnya begitu, gak ada. Ngomongnya pelan banget, cuman mereka berdua yang tahu. Betul gak? Terus teman-teman berkata, teman-teman yang jadi nyamuk ngomong gini,
Lu ngomong apa sih? Kalau kamu saat teduh sama Tuhan, kadang-kadang pada waktu kamu menanti Tuhan sebagai kekasih jiwa kamu gak banyak ngomong loh. You just feel Him. Dan dari setengah jam gue cuma berkata, Lord, thank you. Thank you for everything. Bagaimana kamu bisa saat teduh, kata Tuhan, kalau kamu standar aja gak nyamain pemungut cukai katanya. Are you there? Are you there? Pulang mau belajar jadi teman yang baik? Sama circle Anda dulu. Dan Alkitab katakan gini, bahkan orang nih, kenapa anak Tuhan seringkali lebih dekat sama orang-orang dunia. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, Allah pun baik terhadap teman Come on dong. Hah? Mana Matius 5 ayat 43 di dalam terjemahan beda nih. Bukan ini ya saudara, AMD-nya. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun baik terhadap teman-temannya. Is that slap on your face? Bam, 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 bam. Kamu gimana bisa ngajak orang ke Natal? Kalau kamu bisa makan sama seorang 3 jam, 4 jam, karena orang itu good relationship gak? Deal bisnis itu bisa kelar kalau ada good relationship gak? Lihat semua para broker di gereja ini, semuanya ngomongnya kayak Tintin, ramah, pelan. Mungkin aslinya di rumah gak begitu, tapi karena kepentingan bisnis dia, oh iya gak apa-apa, kita cari jalan tengah, betul gak saudara? Coba belajar dari Gio. Gio itu selalu punya kata-kata yang gak ngebakar hutan gitu. Gimana kemarin Gio, kita bercanda apa kemarin Gio? Oh kalau mau kasih komen dibilang puji dulu. Hah? Oh jadi misalnya Bill lagi salah, Bill kamu salah. Gio ngajarin saya, Bill kamu bisa improve lebih baik. Gitu. Oh gak masuk. Ngerti maksud saya saudara? Coba kalau Anda didik anak Anda begitu deh. Anak Anda punya perbendaharaan kata yang bagus gedenya. Coba orang-orang yang luka batin di gereja ini dikasih deh suplai perkataan itu deh. Pernah gak kamu komplain sama pegawai BCA muka mereka cembertut? Coba tell me. Apalagi yang prioritas, ayo. Oh iya Bu gak apa-apa, kok lama? Ya nanti ini ada teh Bu, tolong silakan. Karena apa? Mereka tahu gue senyum karena lu gaji gue. Apalagi di gereja. Aku senyum, aku sukacita karena Yesus mati bagi saya. Ini khotbah menampar saya juga. Alkitab katakan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun baik terhadap teman-temannya. Jadi orang gereja, anak Tuhan, ayo dong. Apalagi senjata kita ini bukan uang loh. Kasih loh. Kasih bukan berarti ngomongnya pelan terus. Tapi kasih juga adalah Alkitab katakan pukulan. Alkitab katakan barang siapa tidak memukul pantat anaknya, dia tidak mengasihi anak itu. Beberapa orang bukan di pantat lagi, dicabein. Pakai sapu lidi, ada yang pakai balsem. Saya legalkan itu. Karena saya tahu beberapa rojot memang harus keluar lewat itu saudara. Tapi Anda mau gak coba Anda datang ke gereja karena Anda pengen ketemu seseorang yang memang mengasihi Anda. Coba. Beberapa orang yang kalau ke gereja langsung cepat pulang. Karena Anda tidak mencoba menjadi teman, menabur yang lebih baik for your eternal
friends. Pastor, susah amat punya dapat teman. Oh iya, the real friend is hard to find. Ayatnya ada, Amsal berkata orang yang setia, siapakah yang dapat mendapatkannya kata Alkitab. Kalau mau cari teman gampangan, gampang. Beberapa anak gereja ini saudara, tanda kutip, dekat sama seseorang cuma lewat dari FB. Saya bukan tidak setuju. Tuhan bisa pakai cara begituan. Ada juga yang lewat online games, mereka jadian. Can you imagine? Yang ketemu muka tiap muka 10 tahun aja masih bisa gagal. Ini yang baru 2 menit langsung jatuh cinta. What kind of love is that? Halo. Galatia 6 ayat 1. If Holy Spirit menaruh ini di atas meja, you need to recognize, Lord, this preaching for me. Every time Bapak di surga mengajar kita, don't be offended. Jangan tersinggung. Jangan tertolak. If He teaches us, because He loves us. That's the bottom line. He show us what is love. He died for us. Banyak orang berkata, Pastor, kenapa kita harus saat teduh? Man, He died for us. Lu mau apa lagi? He died for us. Galatia 6 ayat 1 dengan cepat. Overcomer belajar ya. I'm not the expert of relationship, trust me, I'm not. Kok Anda langsung percaya? Iya, betul. Oke. Galatia 6 ayat 1 di Passion Translation-nya. My beloved friends, if you see a believer who is overtaken with a fault, may the one who overflow with the Spirit. Anda yang berbahasa roh, yang saat teduh, dikatakan begini. Seek to restore him. Jadi orang yang buah yang saat teduh adalah pada waktu orang lain salah, be encourage machine and friend to restore him. Are you there? Win him, menangkan dia kata Alkitab, over with gentle words. Jadi ada enggak dengan kata-kata kasar bisa nobatin orang? Enggak. I'm learn. Bukan berarti saya diam, saya tidak berdoa lagi buat kamu. I'm keep praying. Karena saya tahu at that season I cannot talk anything. I only can pray for you. I agree. Husband and wife, in some season, you cannot teach your husband. You only can pray for him. And with a gentle word. Mau belajar, Foni belajar tuh kemarin. Dia bilang, hi babe katanya. You know, saya belajar, contoh saudara, kalau ada temanmu, kamu tahu, orang kalau ada masalah ketahuan gak sih? Ketahuan dong. Makanya good friends adalah orang yang sensitif, betul ya? Betul ya, Anda bisa tahu baca situasi dong.
Kalau orang lagi sedih tiba-tiba kamu, let's party. This not a good friend. Gak tahu situasinya, gak tahu nempatin dirinya. Tahukah saudara, contoh kalau orang lagi capek atau apa, Anda jangan gini, kamu ada masalah ya? Kamu ada masalah ya? Hey, my face tells everything. Don't you see? Kalau itu aku saya add to the point nih saudara. Tapi kan ada orang Asia berkata, enggak apa-apa, semua baik-baik aja. Tapi kalau pulang gereja ngabur, ajak komsel gak mau. Jangan expert jadi penipu saudara. It's not helping you. And kamu coba tukar dengan gini, can we get some coffee? Pasti orangnya itu, lu tahu aja gue lagi stres, dia kan ngaku sendiri, percayalah saudara. Hey. Atau misalnya kemarin David, I have budget, let's eat Tony Romas. Oke. Dan buat saya, tanpa dia ngomong ada masalah apa he solved my problem. Anda ngerti maksud saya? With a gentle word. Coba kalau kamu ngomelin Aldo saudara. Walaupun salahnya banyak. Tapi kalau diomelin dia kalau nggak nangis cuma senyum. Anaknya Pak Ben tuh luar biasa. Kalau diomelin, ya mungkin karena nama saya kan nggak berani saudara. Cuman senyum, terus nangis di kamar mandi. Coba kamu ditegur Tuhan, mukamu belipet. Maksudnya apa Tuhan? Kata Tuhan, yang ini nih. Gue suka restore orang kayak begini. Kalau kamu punya anakmu setiap di omelin kayak Jeremy, pisma. Kamu pasti, aduh J, betul gak? Ada kan anak yang guling-gulingan, lempar barang, udah kena bam. Balsam merah tingkat 6. Sep. Tapi ada anak yang bisa mencuri hati Tuhan. Nah, hubunganmu dengan kiri kanan itu menjadi kunci hubunganmu sama Bapa. Makanya semua orang yang hubungan dengan Bapa di dunianya gak beres, tanda kutip apa, dengan Bapa rohaninya gak beres, dengan orang sesamanya gak beres, susah untuk sama Tuhan. Kalaupun sama Tuhan nyentrik jadinya. I'm done with nyentrik people, you know church. Dulu saya pernah pakai baju, saya suka baju karena warnanya. Saya gak ada meaning apa-apa. Harry tahu tuh. Saya datang ke sebuah pertemuan, dia bilang, Ber, what is that? Aku bilang, what? Your t-shirt. What happened? Kamu berkata, you born with ego. Yeah, that's me. No, just kidding. Look, everybody does, right? We born with ego. Don't judge your pastor. Judge yourself. Tapi saya berkata, I know itu kau yang salah, born with ego. It's like curse yourself. Tapi saya berkata, I'm not pleasant karena caranya dia tuding depan semua orang. Anggap gak saudara? So Alkitab udah kasih kata di situ. Kasih kata, kasih word di situ. Kalau kamu ingin win people's heart, say gentle. Karena kalau kamu ngomong gentle, masuknya ke sini, baru ke sini. Kalau kamu ngomong kasar, masuknya nggak ke sini lagi, langsung ke sini. Kalau udah masuk ke sini, beresinnya lama. Ada 3 orang yang sulit menjadi teman.
Ready? Oke. Orang yang narsis. I'm the best, I'm the rich, I'm the happy one. Padahal teman kiri kananmu lagi suffer. Paulus berkata, menangislah dengan orang yang menangis, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kenapa saya tidak, tanda kutip, tidak pernah memamerkan, wah saya lagi bahagia atau saya lagi sedih di Instagram. Because that's not my real friend. Kalau saya lagi sedih, saya ngomong, I'm down. I will tell. Amin. Don't ever put your emotion di Instagram. Ever. Misalnya kamu lagi mau nyinggung suamimu atau istrimu, you put on Instagram. Oh man. Kita nggak level di sana. Narcissism. Yang kedua adalah sarkasme. Contoh, lu makannya banyak banget. Nggak ingat badan apa? Orang gendut itu nggak perlu ngomongin gendut. Dia sadar, cuman he keep trying. Kamu mendingan caranya gini, bro atau sis, ini ada kartu Gold Gym gratis. Free trial sebulan, udah selesai. Nggak perlu, lu tuh ke gym dong, lu lihat badan lu, gila lu. You know? Bisa nggak kita pick another word? Hah? Kalau saya belajar, saudara, saya gagal, iya. Saya kalau ngomong sama orang-orang yang gak jaga kesehatan, hati-hati mati lu. Langsung. Jadi tiap hari, aduh mati, gue mati, kata peser mati saya. Yang ketiga, ready? Kalau Anda insecure, husband, wife, church leader, be insecure. Insecure itu seperti ini. When I say no, do you really know how much I love you? That's it. That's insecure. Secure. Insecure adalah pada waktu saya berkata no, kamu berkata, oh maksudnya apa? Kok dia gak ngerti? It's hard to have relationship dengan orang-orang yang insecure. Kegantenganmu fade away. Kecantikanmu fade away. Be secure in the presence of Abba Father. Makanya Tuhan berkata, you are loved, you are precious. Buat apa sih dia ngomong begitu, Bapak? Kamu dicintai, diinginin, my precious one, my eyeball, katanya biji mata gua. Kenapa sampai ngomong begitu? Supaya kamu secure every time kamu datang ke Yesus. Every time. Naikin value yang saya ajarkan pagi hari ini, maka one day kamu akan berdiri mendapat bisnis, pasangan yang punya kualitas kings. Semua diam, yaudah tutup Alkitab deh. Close your Bible. Nanti pulang kalau diajak temanmu makan di mana, jangan ngomong terserah. Nanti pas makannya gak enak nyesel kamu. Saya waktu jalan-jalan, mau makan di mana? Apa yang papi suka? Oh my God. I want menyenangkan kamu, apa yang kamu suka? I will follow this time. You know, if you love somebody, kamu selalu pengen dengan jujur berkata, gue suka bebek, gue gak suka babi. Can God tells you the real things? Orang-orang yang dekat sama saya udah hampir gak sakit hati
Karena kenapa? Bukan karena perkataan saya atau sifat saya, karena mereka kenal saya. Apapun yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup saudara, kalau Anda punya hubungan tiap pagi saat teduh sama Tuhan, kamu gak akan ada banyak dispute of relationship dengan Tuhan. Kamu ngerti orang spesial kayak gua, kayak saya, memang harus lewatin ini. Atau kamu bisa mengenal dirimu, orang sombong kayak saya memang harus direndahkan begini. Tanpa orang berkata kamu sombong. Termasuk kalau andai-andai diberkati dengan berkat keuangan, berkat apapun. Kamu berkata saya layak diberkati. Karena saya anak kerajaan Allah. Jangan berkata, saya gak layak, saya gak layak. Apa sih orang kau layak kok? Kalau saya udah ngomong begini, Anda bisa bayangkan betapa iblis akan sulit masuk. When you feel you're the beloved one. Pada waktu kamu punya the real friend. The real spouse is the one who love you and love your family. Setan itu suka apa yang namanya the spirit of isolation. Come on church. Ada 1,000 orang di sini, ada 500 orang di sini, you feel alone. That's your choice. Gak ada orang bisa mengisi hati kamu, I tell you. If your wife, kamu berkata, oh pastor saya kesepian karena suami saya, no, nonsense. Because one day, your husband will die. And what next? Your wife will die. Your pastor will die. Tapi Tuhan mau kamu konten. Banyak yang berkata, saya menikah baru saya bahagia. Single or double is a gift. The same blessing God will give to you. Same. Banyak orang pada waktu single gak bisa bahagia sampai nunggu the right prince or princess. Really? You waste one way ticket ke Jepang aja kamu pasti pengennya kan udah banyak planning kan, beli iciran, beli ini. Why? Statusmu cuma satu. You're the beloved one. Biji mata Tuhan. That's all. Jangan kayak setan dan Hawa. Lu kalau makan buah ini baru lu bahagia. No nonsense. Kenapa Hawa jatuh? Kan dia berkata kalau kamu makan kamu akan kayak Tuhan. Kamu akan super power, kamu akan hebat, kamu akan senang. Ada Adam loh di situ. Dia masih gak puas loh. Jadi kalau kamu di gereja kamu selalu menemukan ketidakpuasan, jeleknya gereja, ada setan bertengger di jiwamu. You need to cast out demon. Iblis suka kita ini split. Kata Alkitab di Pengkhotbah, 1 orang gak bisa kuat. Tapi 2-3 tali diikat, sulit dikalahkan. Let's pray everyone.